Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku dan beberapa teman sedang bersantai di pos ronda, tempat kami sering berkumpul untuk menghabiskan malam. Di antara kami ada Toto, sosok yang dikenal paling berani dan jarang sekali menunjukkan rasa takut. Toto bukan orang yang mudah terkejut, apalagi percaya pada hal-hal gaib. Namun, malam itu, keberanian Toto diuji dengan cara yang tak pernah kami bayangkan. Kami duduk melingkar, bercanda, dan sesekali tertawa terbahak-bahak mendengarkan cerita-cerita konyol dari teman-teman. Lampu neon yang menggantung di pojok pos ronda berayun pelan diterpa angin malam. Cahayanya yang redup menambah kesan mistis pada suasana malam itu. Tiba-tiba di tengah keheningan yang hanya diisi oleh suara jangkrik, terdengar suara tangisan perempuan yang lirih, memecah kesunyian malam. "Hei, kalian dengar gak?" tanya Bayu, salah satu temanku, sambil menoleh ke arah luar pos ronda. Wajahnya tampak bingung. Suara tangisan itu terdengar sangat nyata, seperti berasal dari seorang perempuan yang sedang mengalami kesedihan mendalam. Kami semua terdiam, mencoba memastikan apa yang sebenarnya kami dengar. Tangisan itu terdengar jelas, bukan sekali, tetapi sampai 3 kali. Makin lama, suara itu makin mendekat, seolah berasal dari balik pohon besar di dekat pos ronda. "Ah, paling cuma suara angin," ujar Irwan mencoba mengalihkan ketegangan. Tapi Toto yang berani dan penasaran tampaknya tidak puas hanya dengan berdiam diri. Dia berdiri dan mulai melangkah keluar pos ronda. "Aku cari tahu." "Nggak mungkin cuman angin," katanya sambil mengencangkan jaketnya. Toto memegang senter kecil di tangannya yang menjadi satu-satunya alat bantu penerangan dalam kegelapan malam itu. Aku dan teman-teman saling berpandangan. Keberanian Toto memang tidak perlu diragukan, tapi entah kenapa malam itu kami merasa berbeda. Ada hawa dingin yang membuat bulu kuduk kami berdiri. "Awas, To, jangan jauh-jauh," teriak Bayu, mencoba menghentikan Toto. Namun sia-sia. Toto terus berjalan menuju sumber suara tangisan itu. Setiap langkahnya mengeluarkan suara gemerisik dedaunan yang kering, semakin menjauh dari pos ronda. Aku bisa melihat sorot senter Toto yang bergoyang mengikuti gerak langkahnya, menembus gelapnya malam. Beberapa kali sinar itu menghilang tertutup oleh batang pohon yang besar. Suara tangisan itu terus terdengar, namun anehnya, setiap kali Toto mendekat, suara itu berpindah tempat, seolah-olah bermain petak umpet. Toto tidak menyerah, dia terus mengikuti suara itu, makin jauh dan makin jauh lagi. Kami yang masih di pos ronda hanya bisa saling menatap dengan perasaan tak menentu. Keberanian Toto yang biasanya menjadi andalan, kami kini mulai terasa seperti langkah yang berbahaya. Tiba-tiba, senter Toto mati. Seketika suasana menjadi sangat mencekam. Kami hanya bisa melihat bayangan Toto yang samar-samar dalam gelap. Dia berdiri diam, mencoba memperbaiki senter yang tak lagi menyala. Di saat yang sama, suara tangisan itu berhenti, berubah menjadi sunyi yang menyesakkan. Aku mencoba memanggil Toto. "To, balik aja, To." Namun, tak ada jawaban. Saat itulah aku merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di sekitar pos ronda berubah menjadi sangat dingin. Kabut tipis mulai muncul dari bawah kaki kami, merayap naik perlahan. Pohon-pohon di sekitar tampak lebih gelap dan lebih tinggi, seolah ingin menelan kami. Rasa takut mulai merayap dalam hati. Bayu dan Irwan yang biasanya cenderung santai, kini terlihat tegang dan cemas. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari arah Toto. Jeritan itu terdengar begitu kencang dan memekakkan telinga, membuat kami semua terlonjak kaget. Tanpa berpikir panjang, aku dan teman-teman segera berlari ke arah Toto. Kami berusaha menerobos gelap,
mengikuti arah jeritan tadi. Ketika kami mendekati Toto, kami melihat dia berdiri kaku seperti terpaku. Matanya terbelalak, wajahnya pucat, dan bibirnya bergetar. Dia menunjuk ke depan tanpa suara, hanya dengan tatapan kosong yang penuh ketakutan. Aku mengikuti arah jarinya dan melihatnya. Sosok perempuan dengan rambut panjang yang acak-acakan, mengenakan gaun putih lusuh, berdiri dengan punggung menghadap kami. Jantungku berdegup kencang. Sosok itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya begitu kuat. Seperti ada aura gelap yang menyelimuti sekitarnya. Kami semua membeku, tidak berani bergerak, hanya bisa menatap dengan mata yang terbelalak. Rasanya seperti ada beban berat yang menekan dada, membuat sulit untuk bernapas. Seketika sosok perempuan itu perlahan berbalik. Matanya merah menyala dan senyumnya lebar mengerikan, menampilkan deretan gigi yang berantakan. Dia menatap kami dengan tatapan yang tajam, seolah-olah menembus langsung ke dalam jiwa. Tangannya yang panjang menggantung di sisinya, berayun-ayun pelan seiring dengan angin malam. Bayu yang pertama kali berteriak, "Lari!" Dan tanpa menunggu, kami semua berbalik dan berlari secepat mungkin, meninggalkan Toto yang masih terpaku di tempat. Rasanya seperti dikejar oleh bayang-bayang kegelapan. Setiap langkah terasa berat dan lambat. Ketika kami sampai di pos ronda, kami melihat Toto akhirnya berhasil mengejar kami dengan napas terengah-engah. Kalian lihat kan tadi," katanya dengan suara gemetar. Kami semua mengangguk, tak sanggup berkata apa-apa. Wajah Toto yang biasanya berani kini tampak diliputi ketakutan yang mendalam. Setelah kejadian itu, kami tidak pernah lagi berkumpul di pos ronda pada malam hari. Setiap kali melewati tempat itu, aku selalu merasakan hawa dingin yang sama seperti malam itu. Seolah-olah sosok perempuan itu masih mengintai, menunggu di balik kegelapan, dengan suara tangisannya yang mengerikan. Kami belajar bahwa kadang-kadang ada hal-hal yang sebaiknya tidak dikejar atau dicari tahu, meskipun kita merasa berani. Sebab keberanian tanpa kewaspadaan bisa membawa kita ke dalam situasi yang menakutkan dan tak terduga. Dan aku tahu, malam itu, di pos ronda yang gelap dan sepi, kami telah mengalami sesuatu yang akan terus membekas dalam ingatan kami. Kuntilanak memang ada, dan keberanian Toto menjadi saksi dari pengalaman mengerikan itu. Hingga kini suara tangisan perempuan di malam sepi masih terngiang di telinga, mengingatkan kami akan sosok yang seharusnya tidak pernah kami ganggu.